Halo, perkenalkan saya Angeli Francisca Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dinamika politik terhadap perekonomian Indonesia. Kita masuk ke bagian abstrak. Stabilitas politik merupakan pilar utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menjelaskan hubungan antara kondisi politik dan performa ekonomi Indonesia berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder dari BPS, Bank Indonesia, dan World Bank. Studi ini menyimpulkan bahwa sinergi antara kestabilan politik dan penguatan kebijakan ekonomi inklusif merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke bab pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh stabilitas politik dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Indonesia telah mengalami berbagai dinamika politik sejak era reformasi, mulai dari pemilu langsung, pergantian presiden, hingga konflik elit politik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dampak politik terhadap perekonomian Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Menurut Keyes, tahun 1936, ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah menjadi faktor utama dalam keputusan investasi. Hal ini didukung oleh studi Rodrik tahun 1999 yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan stabilitas politik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di Indonesia, studi oleh Basri dan Hills pada tahun 2011 menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi nasional tidak lepas dari keputusan politik, termasuk subsidi, tarif impor, dan reformasi birokrasi. Teori public choice dari Buchanan dan Tulloch pada tahun 1962 juga menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh kepentingan politik aktor-aktor tertentu. Beberapa penelitian terbaru oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau disingkat LPEMUI menyebutkan bahwa pemilu seringkali memunculkan siklus perlambatan ekonomi karena investor cenderung menunda keputusan mereka menunggu hasil politik. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan tahunan Bank Indonesia, World Bank, serta jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah konten analisis, yaitu menganalisis narasi dan angka statistik dari sumber-sumber tersebut untuk mengidentifikasi korelasi antara variabel politik dan variabel ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke bab pembahasan. Dampak politik terhadap ekonomi Indonesia yang dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, investasi asing dan kepercayaan investor. Data dari BKPM menunjukkan bahwa arus investasi asing langsung atau FDI menurun pada tahun-tahun pemilu seperti 2014 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian politik menurunkan minat investor asing. Yang kedua adalah kebijakan subsidi dan defisit anggaran. Pemerintah seringkali menggunakan subsidi energi sebagai alat politik populis yang meskipun meningkatkan daya beli jangka pendek,
tetapi membebani APBN. Contoh konkret adalah lonjakan defisit anggaran pada 2013 yang mencapai 2,5% PDB akibat subsidi BBM. Yang ketiga, nilai tukar dan stabilitas pasar keuangan. Kondisi politik yang memanas seperti demonstrasi besar-besaran atau reshuffle kabinet seringkali menyebabkan pelemahan rupiah. Contohnya, seperti saat krisis politik 1998, nilai tukar rupiah anjlok hingga 16.800 per USD. Dampak yang keempat atau yang terakhir adalah reformasi birokrasi dan iklim usaha. Politik juga berpengaruh dalam pengambilan kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi. Pemerintahan yang kuat secara politik cenderung lebih berani melakukan reformasi, seperti Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 yang meskipun kontroversial dinilai pro investasi oleh banyak pelaku usaha. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat adalah politik dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Stabilitas politik memberikan landasan bagi terciptanya kebijakan ekonomi yang konsisten dan pro pembangunan. Sementara, instabilitas politik menyebabkan ketidakpastian dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga iklim politik yang kondusif, menghindari konflik elit, dan memperkuat institusi demokrasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berkelanjutan. Sekian penjelasan saya tentang dampak dinamika politik terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih.